tadi panitia memberikan pemanasan dan saya juga memberikan soal latihan. Bisa dilihat di layar, kelihatan ya. Kita mengambil doa-doa di antara doa yang ada dalam Al-Quranul Karim. Kita bisa ambil doa Nabi Ayyub alaihissalam. Salah satu di antara nabi-nabi Allah adalah Nabi Ayyub. Nabi Ayyub adalah nabi yang jika disebutkan tentang kisahnya, apa yang kita ketahui darinya? Jika disebutkan tentang kisah Nabi Ayyub, maka di antara episode kehidupan Nabi Ayyub tentang apa? Tentang sabar. Tentang sabar. Sabar dalam hal apa? Sabar kan ada banyak jenisnya. Ada sabar dalam ketaatan, ada sabar meninggalkan kemaksiatan, ada sabar dalam kebaikan. Jadi orang baik apakah membutuhkan sabar? Sabar dalam kebaikan. Untuk meninggalkan kemaksiatan, kemungkaran, dosa, apakah perlu sabar? Sabar dalam ketaatan seperti sabarnya Nabi Ibrahim. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan seperti sabarnya Nabi Yusuf jika meninggalkan ajakan buat zina. Baik. Nabi Ayub sabar apa? Sabar dalam Allah berfirman, wa ayyuba. Dan ingatlah tentang kisah Nabi Ayyub. Idnada rabbahu. Ketika ia nada memanggil doa Rabbnya. Anni massanid dur. Sesungguhnya diriku terkena penyakit mara bahaya. Nabi Ayub alaihissalam dalam kisahnya kena penyakit. Penyakit yang sampai tingkatan kaumnya mengusir dari kampung halamannya. Kemiskinan, kemelaratan, sampai keadaannya menjadi beban bagi sampai akhirnya diusir. Maka satu-satunya yang tetap sabar membersamai Nabi Ayub siapa? Suaminya sakit, itu yang menemani siapa? Kalau suaminya sakit parah, sakit, berharta, miskin, fakir, punya penyakit, diusir dari kampung halamannya. Kira-kira yang siap menemani siapa? Ya. Maka Nabi Ayub yang menemani adalah setahun, sabar, 2 tahun, masih sabar, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sabar apa sabar? Sampai di puncaknya hampir nyaris istrinya Nabi Ayub tidak taat. Akhirnya istrinya menganjurkan, wahai Ayub, sudah saatnya engkau minta doa sama Nabi Ayub masih malu. Karena membanding-bandingkan antara berapa tahun dalam nikmat dengan ujian belum sebanding.
Nikmat yang pernah didapat dengan ujian sekarang belum sebanding. Jadi sehingga masih malu. Kata para nabi, Bu. Nabi itu mau minta pun malu. Kita minta sampai malu-malu ini. Nabi Ayub masih berat malu. Namun ketika melihat keadaan istrinya yang keberatan, laki-laki kalau sudah melihat yang berat istrinya kira-kira kuat atau lemah. Jika melihat orang yang dia cintai keberatan, kira-kira istrinya Nabi Ayub alaihissalam sampai Nabi Ayub mengatakan dalam kisah Israiliyatnya, jika nanti aku sembuh, aku akan pukul engkau dengan 100 apa? Memberikan pesan kepada istrinya. Jika nanti aku sembuh, wahai istriku, aku akan mencambukmu, memukulmu berapa? 100 pukulan. Maka Nabi Ayub berdoa dengan doa ini. Apa doanya? Rabbi anni massani dhur wa anta. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit. Wa anta dan engkau. Dan engkau. Dalam doa Nabi Ayub, beliau akan menutup dengan Asmaul Husna. Kira-kira kan jangan dibuka ya ayatnya ya. Jangan dibuka ya. Sudah terlanjur dibuka. Belum kan? Buka kan? Belum ya. Belum dibuka sekarang. Tadi udah barusan. Baik, kita baca. Rabbi anni massaniyaddur wa anta malikal mulk arhamur rahimin ya Ghaffar. Tepatnya malikal mulk arhamur rahimin atau ya Ghaffar. Nah, apa? Di arhamur rahim. Ketika saat beliau sakit, berat keadaannya membutuhkan rahmat Allah. Apa rahmatnya? Agar disembuhkan dari semua keadaan penyakitnya, keadaannya, hartanya, anak-anaknya. Maka kita dapati dalam doa Nabi Ayyub alaihissalam, Rabbi anni massani yadhur wa anta arhamur rahim. Dan engkaulah maha penyayang dari semua yang menyayangi. Maka maha yang sangat menyayangi hambanya dibandingkan semua yang menyayangi siapa? Allah. Dalam kisah Nabi Ayub, yang sayang dengan dirinya di akhir siapa? Nabi Ayub adalah kepala ketua masyarakat. Setelah dia sakit, dia yang dibuang oleh masyarakatnya. Kemudian yang mendampingi terakhir siapa? Istrinya. Meski demikian, istrinya pun di akhirnya ya, dari semua yang maha penyayang, dari semua penyayang, siapakah yang paling lebih menyayangi dari semuanya? Allah subhanahu. Manusia mungkin ada keterbatasannya. Dia mungkin sabar, namun sabarnya ada yang sangat kuat, ada yang kurang kuat. Maka maha yang sangat sayang, kesayangannya mutlak adalah Allah subhanahu. Doa Nabi Ayub, sebutkan wa anta arhamur rahim. Akhirnya Nabi Ayub sembuh. Jika sembuh dari doanya,
Nabi Ayub menunaikan janjinya. Janjinya apa? Jika saya sembuh, maka saya akan cambuk berapa kali? 100. Nabi Ayub menunaikan janjinya. Ya, istrinya dipanggil, dicambuk 100. Gimana Ibu? Ya, maka beliau apa? Menunaikan janjinya, beliau mengambil 100 apa namanya? Kan sapu lidi ada apa namanya? Ada lidi-lidinya kan? Maka dikumpulkan 100 lidi. Kemudian dicambuk 1 kali. Satu ini nih 100. Lidinya ada 100, dicambuk 1 dengan cambukan yang bukan cambukan ta'di al-adha untuk menyakiti tadi apa? Batas hanya isyarat saja. Demikian Nabi Ayub alaihi. Tadi apa doanya? Rabbi anni massani yadhur wa anta arhamur rahim. Lagi, Rabbi anni massani yadhur wa anta arhamur rahim. Sekali lagi, Rabbi anni massani yadhur wa anta arhamur rahim. Baik. Yang keempat kali, pura-pura gak lihat. Pura-pura gak lihat. Rabbi anni massani yadhur wa anta arhamur rahim. 5 kali, gak lihat beneran. Alhamdulillah. Kalau nggak hafal boleh lirik-lirik dikit boleh. Nggak hafal bisa lihat. Baik. Yang kedua, ada yang sakit? Ini dari peserta ada yang sakit? Dari peserta ada yang sakit? Ada yang ada kan? Ada kan? Kalau ada yang sakit apa doanya? Yang mengunjungi orang sakit, ini doanya. Kita baca doanya. Allahumma Rabban nasi mudhibal ba's ishfi anta anta asy-syafi ar-Rahman al-Jabbar. Pokoknya pilih salah satu, Bu. Bukan baca semuanya. Sekali lagi. Allahumma Rabban nasi mudhibal ba's ishfi anta asy-syafi ar-Rahman al-Jabbar. Anta syafi. Kenapa menggunakan asy-syafi? Sesuai dengan kandungan yang kita minta adalah sembuh. Sekali lagi, Allahumma Rabban nas mudhibal ba's, atau dalam redaksi yang lain adhibil ba'sa. Adhibil ba'sa dalam redaksi yang lain. Ishfi anta syafi. La syafiya illa an.
Shifaan la yughadiru saqama. Kalau lebih singkatnya, kalau ada yang sakit, atau syafakillah. Ya Syafi. Boleh. Syafakillah. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Ya Syafi. Ya Syafi. Syfi. Baik. Yang terakhir, doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi yang paling kaya siapa? Nabi dan manusia yang paling kaya. Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi yang kaya dunia dan akhirat. Kaya dunia dan akhirat. Karena beliau, Nabi Sulaiman alaihissalam menggabungkan antara nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat dunia raja. Nikmat akhirat Nabi. Ya, Nabi yang menggabungkan antara raja dan nabi, Nabi Sulaiman alaihi. Menggabungkan jadi ulama sama jadi pengusaha, susah apa susah? Hah? Ada seorang kiai yang kaya raya? Ada, tapi tetap tidak sekaya seorang pengusaha. Namun ada nabi yang dia raja, kaya raya, dan dia adalah seorang siapa? Sulaiman ibnu Dawud. Nabi yang menggabungkan antara nikmat kerajaan dan nikmat kenabian. Baik, apa doanya? Olah, dia berkata, saya berdoa, Rabbighfirli, ampunilah aku. Wahabli mulkan, dan habli, karuniakan, anugerahkan kepadaku mulk kerajaan. La yang bagi, yang tidak layak pantas li ahadin. La yang bagi li ahadin. Min ba'di. Innaka anta al-basir al-aziz al-wahhab. Jangan lihat suratnya tuh. Pak, kita baca lagi. Rabbighfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka anta al-basir al-aziz al-wahhab. Al-basir al-aziz al-wahhab. Yang benar dapat hadiah panitia katanya. Yang benar lebih dari 5 gimana? Ada hadiah kan? Apa Bu? Al-Wahhab. Apa arti Al-Wahhab? Maha pemberi. Doanya siapa nih? Ya Allah, wahai Rabbku, ampunilah aku.
dan kasih aku kerajaan. Jangan dikasihkan seorang pun setelahku. Kenapa? Kasih aku kekayaan kerajaan yang jangan dikasihkan seorang pun setelahku. Kenapa, Bu? Kenapa? Khawatir tidak kuat dengan nikmatnya Nabi. Tidak semua orang yang dikasih nikmat kita mensyukuri, sehingga kekayaan dunia ujian atau ujian. Nikmat dunia ujian apa karunia? Kan? Nikmat dunia ujian apa karunia? Bisa ujian, bisa nikmat. Jadi orang kaya, nikmat apa ujian? Mau dipikir ujian kok saya kaya. Lagi, kaya di dunia, nikmat atau ujian? Oh, belum pernah kaya. Minimal kaya hati lah. Kaya. Nah, cukuplah, cukup, cukup. Cukup ya? Cukup aja ya. Mau beli mobil, cukup uangnya. Mau beli rumah, cukup uangnya. Mau beli pesawat, cukup uangnya. Cukup aja. Baik, diberi kecukupan kekayaan, nikmat atau ujian? Gantung. Bisa jadi nikmat, bisa. Jika mengantarkan dia jadi orang baik, maka itu nikmat. Jika mengantarkan dia jadi orang yang jauh dari Allah, itu adalah sehat, nikmat atau ujian? Sehat, nikmat atau ujian? Tidak kapan jawabannya tergantung. Dikasih jawaban kok nikmat atau ujian kok tergantung. Jawaban Ustaz kami itu tergantung. Jika sehatnya menjadikan dia orang yang soleh soleha, baik. Nah, jika sehatnya menjadikan dia jauh dari Allah, tidak kenal Allah, langsung. Baik, sekarang kita masuk di materi. Nama yang keenam adalah Al-Wahid. Kita baca Al-Wahid. Artinya yang maha dal. Al-Wahid sebutkan sebanyak 22 kali dalam Al-Quran Al-Karim. Kita bisa dapati dalam surat Qad ayat 60. Nah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana mundir wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan. Allah memerintahkan nabinya untuk menyatakan dirinya hanya sebagai beri peringatan. Terkait siksa dan adab itu hanya Allah. Wa ma min ilahin, dan tidak ada ilah Tuhan sembahan illallah kecuali
Allah. Siapakah Allah? Al-Wahid, yang Maha Esa. Al-Qahhar, yang Maha mengalahkan. Nah, dalam ayat ini Allah sebutkan tentang dirinya Allah. Siapakah Allah? Al-Wahid. Nah, salah satu di antara Asma'ul Husna Fatil Ula adalah Al-Wahid. Makna Al-Wahid, tunggal, esa, yang tidak ada yang kedua. Alladzi laisa tsnaini, yang tidak ada yang kedua. Alladzi tuwahhad bi jami'il kamalat bihaitsu la yusyarikuhu musyarikun fiha. Esa dengan semua kesempurnaannya, semua bentuk kesempurnaan, maka hanya mutlak milik Allah semata. Di mana tidak ada yang membersamai dalamnya. Kesempurnaan dalam semua hal hanya mutlak milik ya Allah. Dalam hal ini meniadakan penyerupaan, penyetaraan serupa dengan Allah Al-Wahid. Maka di antara kandungannya ialah Allah Al-Wahid, yang Maha Tunggal, yang tidak ada Tuhan kecuali dirinya, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Baik bidzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Baik zatnya, sifatnya, perbuatannya, satu-satunya adalah milik Allah. Sehingga seseorang tidak boleh menyerupai atau Allah tidak menjadikan adanya keserupaan minal makhluqat, dari makhluk-makhluknya. Maka dialah Allah la nidda wa la nadir. Tidak ada tandingan, tara, semisal dengan Allah. Karena dirinya adalah Al-Wahid, satu-satunya. Maka semua zat, sifat, perbuatan, semuanya hanya Allah yang bisa. Jika Allah punya tangan, maka tangannya Allah esa. Tidak ada yang serupa. Walam yakul lahu kufuwan. Jika Allah punya wajah, maka wajahnya, zatnya esa. Tidak ada yang serupa dengan makhluknya. Atau tidak ada makhluk pun yang menyerupainya. Walam yakul lahu kufuwan. Jika Allah punya sifat tertentu, maka sifatnya hanya Allah yang punya kesempurnaan itu. Selain Allah, maka tidak ada kesempurnaan pada sifat-sifat tertentu. Dan juga dalam perbuatannya. Al-Wahid, yang Maha Esa. Keesaan Allah menjadi syarat dalam syahadat. Allah menjadikan seorang muslim diakui keislaman, keimanannya setelah dia mempersaksikan pada dirinya akan keesaan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. Al-Wahid ialah Allah yang Maha Esa. Allah menjadikan zikir yang paling utama adalah zikir yang ketika nyatakan dirinya adalah yang afdhalul dzikri la ilaha illallah. Ketika Nabi Musa alaihissalam meminta doa, ya Allah, ajarkan kepadaku doa yang belum pernah ada yang menandingi doa tersebut. Mengatakan kepadanya, wahai Musa, katakanlah kalimat la ilaha illallah.
Dan Nabi Musa mengatakan, ya Allah, banyak hamba-hambamu mengatakan kalimat la ilaha illallah. Seakan-akan Nabi Musa masih meminta kepada Allah diberikan zikir yang lain, yang lebih utama, yang menjadi kekhususan dirinya. Allah mengatakan, wahai Musa, seandainya 7 langit, 7 bumi, dan semua perbendaraan keduanya ditaruh dalam suatu timbangan. Langit, 7 bumi, dan semua perbendaraannya diletakkan dalam suatu timbangan. Kemudian kalimat la ilaha illallah diletakkan dalam suatu timbangan, maka sungguh kalimat la ilaha illallah lebih. Dan kalimat al-wahid menunjukkan akan keesaan Allah dan merupakan nama dan sifat yang menjadi bagian Allah Subhanahu. Baik, berikutnya adalah al-ahad. Kita baca al-ahad. Artinya yang Maha Esa atau Tunggal sama. Salah satu di antara nama Allah al-wahid dan juga al-ahad. Sebutkan 1 kali dalam Al-Quran Al-Karim. Kita dapati dalam surat Al-Ikhlas. Kita baca Qul wallahu ahad. Artinya katakanlah ialah Allah yang Maha Esa. Maknanya Al-Ahad yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Ialah Allah yang Maha Esa. Maha Esa karena dia lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diberanakkan. Maka Allah tidak punya anak dan juga punya istri. Allah Maha Suci dari beranak dan diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun atau sesuatu apapun yang semisal setara menyerupainya. Al-Munfarid yang dia satu-satunya esa di awsafil kamal dengan semua sifat-sifat kesempurnaan. Dan tidak ada yang semisal dengan Al-Wahid hanya menunjukkan esa zat. Adapun Al-Ahad menunjukkan esa zat dan sifat. Al-Wahid menunjukkan esa zat. Adapun Al-Ahad menunjukkan esa dalam zat dan sifat. Sehingga Al-Ahad lebih khusus, lebih sempurna dari Wahid. Wahid esa zat. Al-Ahad zat dan sifat. Dan dua-duanya Allah menamakan dirinya dengan 2 nama tersebut. Kandungan dari makna Al-Ahad. Ketika seorang hamba menyebutkan nama Al-Ahad, Wahid ke Al-Ahad, maka dengannya dia telah mensucikan Allah. Allah itu maha suci. Maka di antara cara mensucikan zat sifatnya
dengan lafaz al-ahad. Dan termasuk perbuatan mencela Allah. Sangat mencela Allah. Dan itu pun dan celaan terhadap Allah tidak akan terjadi, tidak akan terpengaruh. Kalau kita dicela, kalau kita dicela, ada pengaruh enggak? Ada orang bilang ke ibu, Allah, apalah gitu, celaan atau bahasa kita ada sesuatu di kita itu yang kurangan atau aib. Kemudian disebutkan aib dan kekurangan itu di telinga kita, di hadapan kita. Kira-kira ada pengaruhnya? Apa kira-kira pengaruhnya? Hah? Marah. Selain marah, melayang. Melayang. Pokoknya nggak tahu melayang yang penting. Ada pengaruhnya. Namun Allah jika dicela, Allah itu tidak ada pengaruhnya celaan itu. Namun mencederai orang hamba mengotori akan zat dan sifat Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Allah berfirman, kadzdzabani ibnu Adam, walam yakul lahu dzalik. Anak Adam itu mendustakanku dan kedustaannya tidak akan mengenai diriku. Wasyatamani walam yakul lahu dzalik. Dan juga anak Adam mencelaku dan celaannya tidak akan menimpa diriku. Kalau Allah dicela itu tidak akan pengaruh kita. Lah ada pengaruhnya? Ya. Ada sakit hati? Ada. Sembuhnya lama sebentar? Gantung. Ada pengaruhnya. Namun Allah, kedustaan kepada Allah, celaan kepada Allah, lam yakul lahu dzalik. Itu tidak akan menimpa pada Allah. Fa amma takdzibuhu, maka perbuatan pendustaan anak Adam kepada Allah, qauluhu adalah ucapan anak Adam ketika dia mengatakan lan yu'idani kama bada'ani. Bahwasanya Allah tidak akan mungkin membangkitkan saya hidup lagi sebagaimana dia telah menciptakan yang pertama. Anak Adam memiliki keyakinan dan keyakinannya dusta. Dia mengatakan, gimana caranya Allah membangkitkan saya hidup lagi? Gak mungkin Allah menjadikanku hidup setelah aku mati. Setelah aku menjadi tulang belulang yang hancur dan menjadi tanah, Allah tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk menghidupkan aku kembali. Nah, itulah keadaan anak Adam. Allah sudah memberitahu bahwasanya Allah akan membangkitkan manusia hidup lagi. Pernyataan Allah disanggah, nggak bisa Allah. Kenapa? Mendustakan pernyataan Allah. Wasyatamani. Dan adapun dan Allah mengatakan dan tidaklah penciptaan awal itu lebih sulit bagi Allah daripada mengembalikannya. Dalam artian bahwa saya membangkitkan manusia hidup itu lebih mudah atau lebih sulit? Menjadikan manusia hidup lagi lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah. Kenapa? Karena sudah ada dihnya. Setiap manusia memiliki apa itu? Tulang ekor. Semua tubuh kita bisa hancur kecuali satu, yaitu tulang ekor. Tidak pertama kali yang muncul dari penciptaan tulang ekor.
Dan ketika manusia wafat, semuanya bisa menjadi tanah kecuali satu tulang ekor. Darinya dia disusun penciptaannya dan dengannya dia akan dibangkitkan. Hingga mengembalikan manusia hidup lagi itu lebih mudah bagi Allah daripada ciptakan. Adapun celaan anak Adam kepadaku adalah ucapannya. Qauluhu ittakhadallahu walada. Perkataan anak Adam yang menjadi celaan terhadap Allah adalah ucapannya bahwasanya Allah memiliki anak. Anak Adam ketika mengatakan Allah punya anak, mengurangi kesucian Allah. Ini menjadi sebuah celaan kepada Allah. Allah dicela dengan ucapan anak Adam bahwasanya Allah punya. Siapa yang mencela Allah dengan mengatakan Allah punya anak? Nasrani. Jika mereka mengatakan Al-Masih Al-Masihu benullah. Bahwasanya Isa Al-Masih adalah anaknya. Waqalatil Yahud, dan orang-orang Yahudi juga mengatakan Uzairun ibnullah. Uzair adalah anaknya. At-Taubah ayat. Orang Yahudi mengatakan Allah punya anak. Siapa namanya? Uzair. Orang juga mengatakan bukan Uzair, Allah punya anak, tapi anaknya Isa. Maka ucapan mereka bahwasanya Allah memiliki anak itu mencela Allah. Lantas Allah mengatakan wa ana, adapun aku Allah al-ahad, yang maha as-samad. Lam yalid walam lam alid walam ulad walam yakul li kufuwan ahad. Aku tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada sesuatu apapun yang setara sebanding denganku. Hadis riwayat Bukhari. Allah Allah menyatakan keesaan dirinya dengan mengatakan ana al-ahadus samad alladzi lam alid wa lam ulad wa lam yakul wan ahad. Kandungan makna al-ahad juga suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada seseorang sahabat yad'u bi usbu'aihi, ketika dia berdoa dia menunjukkan kedua jarinya. Tasyahud dengan menunjukkan kedua jarinya dari telunjuknya. Ketika kita tasyahud, kita kan berdoa. Maka doa itu dengan kita mengisyaratkan dengan jari mana? Ada seorang sahabat ketika dia menunjukkan doa dengan menunjukkan, maka dia apa? Menunjukkan kedua jarinya. At-tahiyat. Duanya apa? Menunjuk. Kanannya menunjuk, kiri juga menunjuk. Biar mantap. Saja kan? Biar mantap. Faqala lahu, maka Rasulullah berkata kepadanya, ahid, ahid. Satu-satu saja. Satu-satu. Makna hadis berikan pesan bahwasanya ketika doa dalam tasyahud hanya menunjuk dengan satu dan dua. Kalau dua kan menunjukkan ada dua. Dengan cukup dengan satu, satu jari telunjuk. Dan al-ahad juga disebutkan dalam doa. Disebutkan dalam hadis An-Nasai dan Abu Dawud ketika ada seorang laki-laki yang masuk masjid. Ketika masuk masjid maka dia berdoa,
Allahumma inni as'alu. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu. Ya Allah. Dia menyebutkan nama dan sifat Allah. Ya Allah. Al-Ahadus Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaqfirli dunubi. Innaka antal ghafurur rahim. Beliau menghadirkan nama dan sifat Allah. Ya Allah, Al-Ahadus Samad. Alladhi lam yalid walam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Rasulullah mengatakan padanya, jika dia doa minta diampuni dosa-dosanya dengan menyebutkan nama dan sifat tadi. Ya Allah, Al-Ahadus Samad. Alladhi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Rasul mengatakan kepadanya, qad lahu salasan. Sungguh, sungguh, sungguh dia telah diampuni, dia telah diampuni, dia telah di antara para ulama mengatakan di antara nama Allah yang agung adalah Al-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Hadis yang lain, hadis yang menceritakan ada seorang sahabat yang dia setiap kali sholat dan menjadi imam, maka senantiasa yang dibaca surat Al-Ikhlas. Beberapa riwayat ada yang menyebutkan setiap kali sholat menjadi imam, maka rakaat pertama senantiasa dibuka dengan surat Al-Ikhlas. Atau dalam riwayat yang lain, menjadi penutup sholatnya yang dibaca adalah surat Al-Ikhlas. Semua sholat apa saja yang dilakukan Al-Ikhlas. Sholat subuh, sholat isya, sholat maghrib jadi imam surat Al-Ikhlas. Sholat isya Al-Ikhlas. Jadi imam tarawih Al-Ikhlas. Al-Ikhlas luar biasa. Karena kalau suami ibu jadi imam baca Al-Ikhlas terus. Kira-kira yang muncul di benak ibu apa? Kira-kira ngasih jempol apa jempol ke atas atau ke bawah? Kira-kira apresiasi prestasi atau apresiasi kurang prestasi? Amin. Amin Al-Ikhlas saja. Sampai makmumnya bisa nebak. Pasti Al-Ikhlas. Andai kata dia masbuk, belum masuk ke soft, di ujung, namanya si fulan. Pasti Al-Ikhlas. Kira-kira apresiasi hebat atau kurang? Para sahabat melaporkan, ya Rasulullah, teman kita nih setiap kali jadi imam sholat untuk kita senantiasa ini baca surat. Harus mengatakan kepadanya, coba tanyakan kepadanya, apa maksudnya, apa keinginannya. Setelah ditanyakan, setelah tabayun, setelah ditanyakan apa alasannya, kenapa setiap kali yang dibaca surat Al-Ikhlas. Setelah ditabayunkan, ditanyakan kepadanya, ternyata dia mengatakan dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat-sifat Allah yang istimewa. Dan aku sangat mencintainya. Bukan berarti saya tidak hafal surat-surat yang bukan. Tapi apa? Di dalam surat Al-Ikhlas terdapat sifat-sifat Allah yang istimewa. Apa itu? Al-Ahad. As-Samad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setelah disampaikan kepada Rasulullah akan alasannya, beliau mengatakan, iya adkhalahul jannah. Kecintaan hamba tersebut kepada sifat-sifat Allah yang
ada dalam surat Al-Ikhlas, jadikannya dia masuk. Namanya bisa saja mungkin dia ingin mengamalkan tadi itu ya, dengan mencintai akan sifat-sifat Allah yang terkandung dalam surat di antara adalah al-ahad. Di antara kisah yang lain, kisahnya Bilal bin Rabah, antara sahabat, 7 sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Di antaranya Bakar dan yang lainnya. 7 pertama yang masuk Islam. Maka di antara adalah Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah masuk Islam, maka tuannya menyiksanya. Siksaannya dengan dipanaskan di tengah padang pasir. Yang pasir kalau panas itu panasnya konon katanya kalau ibu bawa telur dan musim panas sangat panas di padang pasir, telurnya ditaruh di luar di atas padang pasir, sangat panas. Tidak hanya itu, maka tuanya mencambuknya dengan cambukan demi cambukan. Maka setiap kali Bilal dicambuk, maka dia mengatakan ahad, ahad. Sampai akhirnya Bilal ditebus oleh Abu Bakar. Ketika ditebus, kemudian ditanya oleh para sahabat, wahai Bilal, apa yang menjadikan engkau kuat disiksa? Sampai tuannya ketika menyiksa Bilal dengan cambukan, dia itu capek mencambuk Bilal. Capeknya Bilal dicambuk dengan capeknya yang mencambuk itu lebih capek yang cambuk. Bilal ditanya, wahai Bilal, apa rahasia kok bisa kuat sehingga cambukan hampir tak terasa? Bilal mengatakan, aku mencampur rasa sakit dengan ucapan yang indah yang manis. Dari manisnya itu ucapan ahad, ahad. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala al berikutnya adalah as-samad. Kita baca as-samad. Allahus samad. Apa arti as-samad? Maha yang diperlukan, dibutuhkan atau tempat bergantung. Maha sebagai tempat makna as-samad, as-sayyid al-masmud ilahi fil hawaij. Tuan, raja yang ditujukan kepadanya semua kebutuhan. Raja, tuan yang semua makhluk membutuhkannya. Dan tidak ada yang butuh dan ia tidak butuh kepada mereka. Somad, raja yang semua makhluk membutuhkannya dan Allah as-Samad tidak membutuhkan. Seorang pernah ditanya, wahai Fulan, kenapa si Fulan dinamakan Sayyid? Sayyidul Qaum, tuannya kaum, rajanya kaum. Dia mengatakan,
Orang dikatakan sayyid idza la yastaghni nasu anhu wa huwa istaghna 'anil nas. Orang dikatakan sayyid jika orang-orang membutuhkannya, meminta bantuan kepadanya, dan dia tidak membutuhkan orang-orang yang meminta kepadanya. Orang dikatakan sayyid jika orang-orang manusia yang lainnya membutuhkannya dan dia tidak pernah membutuhkan padanya. Adakah dari makhluk yang memiliki sifat as-samad? Kira kita nih, orang kaya masih butuh orang miskin? Orang kaya butuh orang miskin? Kalau mau mati, datang ke kuburan sendiri atau dikotong? Kalau hajatan yang masakin atau masak sendiri? Kalau lahir sendiri apa ada yang membantu? Tidak ada yang bisa sampai derajat as-samad. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk tergantung memohon, meminta, membutuhkannya. Adapun Allah, Allah tidak membutuhkan mereka. As-Samad. Allah sebutkan dalam surat Al-Ikhlas dan juga disebutkan dalam doa ketika ada keraguan. Keraguan dalam keimanan kepada Allah. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Jika pada seseorang ada keraguan, ada syubhat, keraguan dalam iman. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW. La yazalun nas yatasa'aluna hatta yuqal hada khalaqallah al-khalqa. Hada khalaqallah al-khalqa. Faman khalaqallah? Manusia, ada di antara manusia itu bertanya-tanya terus tentang penciptaan. Katakan ini. Katakan ini. Sampai pada penciptaan yang diciptakan oleh Allah. Kemudian dia bertanya dalam dirinya, jika ini diciptakan Allah, terus siapa yang menciptakan? Allah. Dan dalam riwayat yang lainnya itu para sahabat nggak berani bertanya. Perkara yang besar. Sebagian sahabat itu ini perkara besar, ini tidak pantas ditanyakan dan kalau sampai keluar lisan, udah berat pertanggungjawabannya. Namun ada yang hal itu diketahui oleh Rasulullah SAW. Apa yang membuat berat wahai para sahabat? Tidak berani mengucapin ya Rasul. Saya memahami akan hal itu. Katakan, jika ada muncul perasaan atau khawatir, lintasan, jika ini yang menciptakan Allah, terus siapa yang menciptakan Allah? Faman wajada dalik min dalika syai'an. Maka beliau mengatakan, barang siapa yang mendapati hal itu terjadi, akan oleh Allah. Apa yang menciptakan? Ini keraguan yang bisa merusak. Faman wajada min dalika syai'an. Barang siapa yang mendapati hal itu terjadi, hal yaqul. Hendaknya dia mengatakan, aman billah. Aku beriman kepada
Dalam riwayat yang lainnya, faida qalu dzalika, jika dia mengatakan hal itu, faqulu, maka katakanlah sebagai bentuk perlawanan dari keraguan dan subhatnya. Faqulu, maka lawanlah dengan engkau mengucapkan Allahu Samad, alladzi lam yalid lam wa lam yakul lahu. Jika muncul keraguan, syubhat, bisikan setan, siapa yang menciptakan Allah? Maka qulu, lawanlah dengan mengucapkan Allahu ahad. Allahu ahadus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kemudian dia menoleh ke kiri, ludahin. Pastikan di kiri nggak ada orang. Menoleh ke kiri, ludahin ke, kemudian minta perlindungan dari, apa doanya? Minta perlindungan dari setan. Ketika terjadi keraguan, maka disebutkan, diperintahkan untuk melawan dengan menyebutkan samad. Allahu ahadus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan menoleh ke kiri. Setelahnya dahim. Kemudian minta perlindungan kepada Allah dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir. Allahu ahadus samad. Kenapa? Disebutkan para ulama mengatakan Ismullahil A'zam. Nama Allah yang agung. Nama Allah yang agung yang jika disebut Allah akan berikan permintaannya dan diijabahi, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim, Ibnu Majah dan Ahmad. Bahwasanya Rasulullah SAW mendengarkan doa seorang laki. Ketika berdoa, dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Rasulullah berkata kepadanya, laqad sa'altallah ilsmilladzi idza su'ila bi a'ta wa idza du'iya bi ajaba. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah dengan menyebutkan nama yang jika disebut akan diberikan permintaanmu dan doamu akan al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Para ulama, Bismillahil a'zam, nama Allah yang lain adalah Al-Hayy. Kita baca Al-Hayy. Al-Hayy artinya yang maha hidup. Allah sebutkan lafaz Al-Hayy 5 kali dalam
kita bisa bukan dalam surat Al-Baqarah di ayat 265. Al-Hayyu, Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Surat apa? Namanya ayat apa? Ayat kursi. Surat yang paling agung dalam Quran, surat yang paling agung dalam Quran adalah surat Al-Fatihah. Adapun ayat yang paling agung dalam Quran adalah ayat R. Gasnya hafal ayat antara wirid yang dianjurkan untuk mendawamkan, dibaca setiap hari dan dibaca dalam setiap selesai. Maka Al-Hayyu Allah sebutkan dalam ayat kursi. Al-Hayyu makna adalah memiliki makna hidup yang sempurna terus-menerus. Hidup yang tidak pernah diawali dengan sesuatu yang tidak ada, dan hidup yang tidak akan diakhiri dengan yang maha hidup hanyalah Allah. Adapun manusia hidup, namun hidupnya manusia diawali dengan sesuatu yang tidak ada, dan hidupnya manusia diakhiri dengan kematian. Kalau Allah Al-Hayy. 200 tahun yang lalu sudah ada manusia, kita belum tercipta. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkur. Dan tibahkah kepada manusia dia ingat kembali dengan suatu masa ad-dahr, lam yakun syai'am madhkura, yang dia belum jadi sesuatu yang dapat disebut. Ini ada namanya Bu Rahadini? Ada ya? 200 tahun yang lalu ada yang namanya Rahadini? Yang ini. Lam yakun syai'am madhkura. Belum pernah menjadi sesuatu yang dapat disebut. Sudahkah manusia itu, sudahkah tiba masa manusia itu ingat kembali? Dulunya adalah sesuatu yang tidak dapat disebut namanya. Belum ada namanya. Hingga akhirnya hari ini ada hidup. Dan hidupnya Rahadini. Hidupnya Bu Rahadini, hidup kekal di dunia atau ada fananya? Ada fananya. Berapa tahun lagi? Semua yang di sini, semua yang hadir di masjid ini, 100 tahun, 200 tahun yang akan datang, insya Allah semuanya tinggal nama. Tahu enggak? 200 tahun yang akan datang, semua yang hadir di sini, ini bukan nakut-nakutin ya. Hanya mengingatkan kembali. Semua yang hadir di majelis ini 200 tahun yang akan datang, insya Allah dengan izin Allah, semuanya tinggal. Adapun Allah Al-Hayy yang maha hidup, yang tidak pernah diawali dengan sesuatu yang tidak ada, dan hidupnya tidak pernah diakhiri dengan
Oleh karenanya, kenapa ayat kursi? Kenapa ayat kursi menjadi ayat yang teragung dalam Quran? Karena dibuka dengan nama dan sifat Allah yang semua Kenapa agung? Karena Al-Hayy, nama dan sifat Allah Al-Hayyu yang Maha Hidup, menghimpun beberapa nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tidak dikatakan As-Sami' jika dia tidak ada kehidupan. Tidak dikatakan Al-Basir jika dia tidak Maha Hidup. Tidak dikatakan dia Maha Mengetahui jika dia tidak hidup. Tidak dikatakan Maha Indah jika dia tidak hidup, dan lain-lain lainnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW berdoa di saat genting, di saat mencekam, di saat keadaan yang sangat-sangat sulit. Ketika seseorang mendapat keadaan yang sangat sulit, mencekam, maka dia memohon kepada Allah. Kembali kepada Allah memohon. Ketika dia hendak memohon, maka dia buka dengan nama dan sifat Allah yang agung. Apa itu? Ya Hayyu, Ya Qayyum. Karena Ya Hayyu, Ya Qayyum di antara nama Allah yang agung yang
banyak nama dan sifat Allah itu terkandung di dalamnya. Al-Hayyu meliputi nama-nama dan sifat Allah yang lainnya. Rasulullah SAW dalam doanya mengatakan, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Birahmatika naghis. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Di antara doa-doa yang ma'thur, doa yang diajarkan kepada kita, ada doa itu yang ma'thur, kalau kita kenal ma'thurat, doa yang diajarkan kepada kita, baik doanya dari Al-Quran maupun As-Sunnah, Al-Hadis, atau doa yang tidak diajarkan, namun doa ma'thur yang diajarkan kepada kita di antara doa Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain, yang artinya wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, mengurusi hambanya, tidak membutuhkan yang lainnya. Birahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon, meminta pertolongan dari ketakutan, dari sesuatu yang menakutkan. Aslih li sya'ni kullah, bagilah semua urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfat ain, dan jangan sandarkan diriku kepada diriku sendiri. Tarfat ain, meskipun sekejap mata. Maka minta dalam doa tersebut memohon kepada Allah agar diperbagus, diperbarui, dijadikan baik semua urusannya, dan jangan jadikan diri kita ini bersandar kepada diri sendiri, bersandar kepada Allah semata. Baik. Nah, ya. Ini beberapa nama yang bisa kita ambil di materi ini. Setelahnya kita akan ambil materi mungkin tentang penerapan. Ada waktu, mungkin kita kasih waktu 2-3 menit untuk membuat doa, kemudian diselipkan dengan Asmaul masing-masing, waktu 2-3 menit, membuat doa sesuai hajatnya atau doa apa saja yang dikehendaki, kemudian hadirkan Asmaul Husna. Waktu dan kesempatannya dipersilakan. Masing-masing membuat tulisan. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Di awal kita sebutkan bahwasanya ketika hendak berdoa bisa disebutkan di awal atau di akhir saja. Ibu-ibu solihah mungkin mau tulis di kertas saja, bisa dikumpulkan ya.
tidak al-Ghani yang hakikatnya. Adapun Allah al-Ghani, dialah yang maha kaya yang seutuhnya. Disebutkan dalam sebuah hadis, seandainya seluruh manusia berkumpul, orang pertama dan yang terakhir berkumpul di suatu tempat, kemudian masing-masing dari mereka memohon kepada Allah dan Allah berikan hajatnya masing-masing. Manusia pertama dan yang terakhir dikumpulkan dalam satu tempat, masing-masing meminta kepada Allah dengan hajatnya, semua hajatnya. Rasul mengatakan, tidaklah akan berkurang yang ada di sisi Allah, melainkan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam laut, kemudian diangkat, maka yang air yang menempel di jarum itulah yang berkurang. Adapun kekayaan Allah seperti air laut yang sangat deras, itulah maha kayanya Allah. Sehingga ada kata-kata yang indah yang dari orang yang bijak mengatakan, kaifa akhaful faqra wa ana 'abdul ghani. Bagaimana aku bisa khawatir dari kefakiran sedangkan aku adalah hamba yang maha kaya? Bagaimana saya bisa khawatir, takut dengan kekhawatiran, ketakutan yang sangat berlebihan akan kefakiran, kemiskinan, sedangkan aku adalah hambanya seorang yang maha kaya. Di antara perkara yang bikin was-was, khawatir adalah fakir, miskin. Ada nggak kecemasan, khawatir, miskin, fakir? Ada. Namun apa? Itu bisa dihilangkan dengan keyakinan kita kepada Allah, bahwasanya Allah adalah maha kaya. Bisa dimulai? Sudah kali Ustaz. Ya. Siapa yang mau mulai? Angkat tangan yang ingin memanjangkan doa hajat cinta. Dapat hadiah nggak? Dapat. Langsung dikabulkan. Terserah Allah. Kalau peserta minta umroh, panitia siap ngasih. Coba ibu saya dijawab. Oh, mintakan dulu ke Allah. Ustaz. Kata ketua BHI, minta dulu ke Allah Ustaz. Baik, nah, Ibu, atau ditunjuk aja ya, Kak Reza. Dilihat dari jilbabnya dari belakangnya, mana yang kayaknya banyak permintaan. Reza bisa-bisa aja. Aida. Tiga permintaan. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Yang pertama, Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu Al-Quran. Waduh, Al-Quran nggak bisa dikomentarin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya,
Ya Allah, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah Dan berilah kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi rahmat. innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong dalam kesesatan setelah Engkau telah memberi petunjuk kepada kami. Tentunya ini doa yang istimewa ya. Bahwasanya ya, selama kita masih di dunia tidak ada seorang pun yang terhindar dari fitnah, sehingga kita minta agar diberikan petunjuk, agar kita ditetapkan di atas petunjuk. Kemudian minta rahmat di sisimu, dari sisimu, wa hab lana min ladunka rahmat. Dalam sedikit saya memberikan ulasan tentang makna. Dalam Quran ada ati, ada hab lana, artinya sama. Rabbana atina, ada Rabbana hab lana, artinya sama, karuniai, berikan. Namun makna hab itu lebih sempurna. Kalau ati, Rabbana atina fid dunya hasanah. Makna ati, kita minta sesuatu yang kita harus ada usaha, ada upaya. Adapun hab, kita minta sesuatu karunia yang kita itu tidak mampu untuk mengerjakan apa yang kita cari. Ada sesuatu kebaikan itu bisa diupayakan dengan usaha kita. Ada sesuatu yang hampir nyaris usaha itu kita itu tidak bisa. Kita bisa hadirkan contoh lain terkait Rabbana wa hab lana min ladunka rahmah. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Ya Rabbku, karuniakan kepadaku anak yang saleh. Berapa? Untuk menjadikan anak soleh, untuk menjaga anak itu tetap soleh 24 jam sangat tidak. Punya anak, mengajari, mengawasi, merawat 24 jam sangat tidak. Kira-kira berapa sanggupnya? Berapa sanggupnya untuk mengawasi anak? Berapa sanggupnya? Di rumah kali ya Ustaz. Pas di rumah pun kasih HP juga kan. Kita 24 jam kita nggak akan sanggup untuk menjadikan anak kita itu soleh 24 jam. Namun doa Nabi Ibrahim, hab lana habli minas shalihin, bahwasanya Allah yang akan memberikan. Yang itu tidak mungkin kita lakukan, nggak sanggup kita. Sehingga menggunakan lafaz Rabbi habli minas shalihin. Seperti dari Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa yang sangat istimewa ya. Yang kita itu banyak hal yang tidak kita mampu, bahkan kita itu sudah tidak kuasa. Semua pintu tertutup, semua usaha kita tidak mampu ya. Namun kita percaya Allah adalah Jazakallahu khair. Contoh. Satu lagi Ustaz, Nah, di sebelah sini, paling ujung. di ujung. Dari kakak kayaknya kakak ini. Ini pakai bahasa Indonesia ya Ustaz. Soalnya Ujung kan bisa ke sana, bisa sini. Ustaz, doanya ya Ustaz. Allah yang Malik, Engkaulah pemilik kerajaan di langit dan di bumi. Maka jadikanlah bumi pertiwi Indonesia sebagai kerajaan yang mampu memakmurkan rakyatnya.
Amin. Ya Allah ya Hakim, turunkanlah kepada kami pemimpin yang bijaksana, yang memiliki kemampuan untuk membawa kemajuan untuk negeri ini. Amin. Ya Allah ya Basir, lihatlah kemaksiatan yang merajalela di negeri ini. Maka turunkanlah keadilan yang seadil-adilnya ya Hakam. Ya Allah ya Sami', dengarkanlah doa kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kayak doa di istana. Ya, kalau boleh saya ke istana Ustaz. Kalau boleh mengusulkan, saya minta Pak Prabowo. Ada ini emang agak politis Ustaz. Kalau itu saling kebaikan boleh. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Yang tadi pemilihan penempatan nama Asmaul Husna tepat. Dan melihat al-Basir, kemudian kebijakan al-Hakam yang mendengar doa Sami'. Nah, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Semoga tahun depan Ibu yang ditunjuk sebagai doa di istana. Minimal istana Bintaro. Boleh nanti doanya dibikin cantik-cantik di Instagram Kakak Deni dan di tag Kampurani ya. Oh iya, betul. Paling utama itu kayaknya. Ada mungkin satu lagi. Satu lagi, silakan sekarang ini ya, tunjuk. Daripada saya tunjuk kan deg-degan kan. Silakan ukti-ukti, saya lihat. Ada yang ingin dicoba ujikan doanya mungkin. Oh, Ustaz aja kalian tunjuk deh, Ustaz tunjuk aja. Barisan depan belum Ustaz? Barisan depan. Ya, sebelah sini Ustaz. Barisan depan. Barisan depan. Kosong ya Ustaz. Oh iya, barisan depan masuk ya. Stop kedua. Yang merasa saja. Alhamdulillah. Adanya double nih kayaknya kalau tunjuk. Assalamualaikum Ustaz. Sebenarnya tadi udah di awal ya tentang doa. Jadi kebetulan saya diberi sakit. Jadi setiap hari saya ambil dari buku ini halaman 50. Allahumma robban nas adhibil ba'si isfi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'a la yughadiru saqama. Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah sakit ini karena sesungguhnya Allah Zat yang Maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan. Kesembuhan yang tidak ada, yang tidak akan meninggalkan penyakit. Baik, maka dalam doa tadi yang disebutkan pertama apa? Ini doa yang masyhur, doa jika minta kesembuhan dari sakit. Nah, dalam doanya dibuka nama Allahumma Rabbah, yang disebutkan dua nama dan sifat Allah. Pertama adalah Allah, kedua adalah Rabb. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa atau mudhibal ba'si. Dalam dua redaksi ada adhibil ba'sa atau mudhibal ba'si. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah, berikanlah kesembuhan. Innaka anta syafi, sesungguhnya engkau maha penyembuh. La syafi illa an, yang tidak ada yang menyembuhkan kecuali engkau. Atau dalam redaksi lainnya, la syifa'a illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali dari penyembuhanmu. Syifa'an la yughadiru saqaman wala saqaman, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit atau penyakit. Maka dalam doa tersebut disebutkan salah satunya Asy-Syafi, yaitu Allah Asy-Syafi yang maha menyembuhkan. Dan juga dibuka dengan Allahumma dan Rabban nas.
yang tadi di antara doa yang istimewa, ya doa yang terbaik, doa yang memberikan pujian kepada Allah, disebutkan nama dan sifat. Nah, barakallahu fiik. Jadi tadi doanya doa doa itu ada dua, ada yang maksur, ada yang tidak. Maksur itu yang diajarkan, atau yang sering kita kenal maksurat. Ada istilah apa? Maksurat. Apa artinya? Doa-doa yang diajarkan kepada kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah hadis. Ada yang ghairu maksur, doa-doa yang tidak diajarkan, kita manjatkan. Kita ingin sesuatu apa, kita manjatkan. Dan setiap dari kita punya hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat. Dan biasanya hajat yang kita minta, hajat dunia dulu apa akan dulu, jujur? Gak apa-apa. Kalau kita punya hajat yang kita dulukan, yang lebih terngiang-ngiang di benak kita, di pikiran kita, hajat dunia apa akhirat? Iya. Jujur kan Ustaz? Jujur. Boleh jujur. Dunia kan? Oleh karenanya doa sapu jagat pertama, di dunia terlebih dahulu, baru fil akhir. Karena Allah Maha paham, Allah Maha tahu. Namanya manusia, sifatnya ada duniawinya. Sehingga di dalam doa sapu jagat didahulukan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Lalu setelahnya, sehingga boleh bisa kita punya hajat dunia dan akhirat, mendahulukan dunia boleh, atau kita doa dunia juga boleh. Namun yang tidak boleh, yang rugi adalah hanya minta dunia dan tidak pernah minta. Sehingga yang tidak boleh adalah hanya minta dunia saja, tidak pernah minta dikasih rezeki, tapi nggak mau minta sholat. Sehingga dia hanya mengejar rezeki dan meninggalkan Maha Pemberi rezeki. Nah, Allah a'lam bishawab. Alhamdulillah kita telah tiba di penghujung kelas hari ini. Untuk ibu-ibu yang sudah menulis doa, mohon dikumpulkan semua karena akan menjadi bahan penilaian. Ustaz, Dan berhadiah. mungkin berhadiah Ustaz. Insya Allah diusahakan berhadiah. Ya, khususnya Ustaz, dua pertemuan sebelumnya Ustaz belum berdoa buat kami. Mudah-mudahan mulai dari pertemuan ini sampai nanti Ustaz berdoa buat saya. Saya mengutip doa-doa yang mantul, doa-doa yang ada hajat. Nah, kalau doa-doa sesuai hajatnya, masing-masing punya hajatnya. Khawatirnya hajat saya nggak sesuai hajat itu kan. Jika izinkan saya mengambil doa-doa yang mantul, ini sudah diwakili oleh beberapa teman-teman. Doa menghilangkan kecemasan dan kesedihan. Menghilangkan kecemasan dan kesedihan. Sebelumnya, apa bedanya alham dan al-huzn? Belum saya baca. Alham cemas, al-huzn sedih. Setiap dari kita pasti pernah cemas, pasti pernah sedih. Sebelum kita bacakan doanya, apa bedanya cemas dan sedih? Biar kita tahu, jangan sampai kita doa kita nggak paham kandungannya. Sedih apa? Mumtaz. Sedih itu yang telah berlalu. Cemas, khawatir.
yang akan suami gak lama-lama pulang, sedih macam mas. Belum pulang-pulang, dua-duanya. Tapi namanya tetap baik. Suaminya baik meskipun gak pulang, nah, yang penting baik. Baik, maka apa? Kita akan bacakan doa ini. Doa menghilangkan kecemasan dan kesedihan. Sebagaimana doa ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asaba 'abdan qat." Tidaklah seorang hamba dia tertimpa dengan kecemasan, kesedihan. Faqal, lalu dia berdoa. Kita bacakan. Allahumma inna ibaduk wa banu ibadik wa banu imanik nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina. Ya Allah, dibuka dengan Allahumma, ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-hamba, anak hamba Adam, anak-anak hamba perempuan Hawa. Nawasina biyadik, ubun-ubun kami berada dalam genggamanmu. Telah berlalu hukummu kepada kami. Sungguh telah adil keputusan pada kami. Kami meminta kepadamu dengan semua nama-nama yang menjadi milikmu, nama yang telah engkau namakan dirimu dengannya, atau nama yang telah engkau turunkan dalam kitab, atau nama yang telah engkau ajarkan seorang dari makhluk, atau nama yang telah engkau simpan yang ada pada sisimu di ilmu ghaib, agar engkau menjadikan Quran sebagai rabi' qulubina, sebagai penyejuk hati kami, nur sudurina, cahaya hati kami, wa jalaa'a ahzanina, dan penghilang kesedihan kami, wa dhahaba humumina, dan pelenyap rasa kecemasan kami. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ala wajhi alladhi yurdika rabbana ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz untuk doa-doanya. Semoga pertemuan kita hari ini diberkahi Allah. Menutup pantun ya Ustaz. Juga dengan pantun itu dengan beli buku di toko lama. Bonus pensil warna ungu. Belajar Arab Qurani banyak pahalanya. Yang semangat acungkan jempolmu dong. Alhamdulillah.
Terima kasih untuk hari ini. Kita akan insya Allah bertemu kembali hari depan. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.